Oke, oke. Jadi topik ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama karena Jepang merupakan salah satu negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Jepang sendiri membuka berbagai skema sebagai peluang bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Jepang. Nah, seperti contohnya melalui program Technical Intern Training Program atau TITP dan Specified Skilled Worker atau SSW. Nah, akan tetapi di balik skema-skema tersebut juga terdapat tantangan yang perlu kita pahami dan kita gali bersama-sama gitu. Dari diskusi ini tujuannya adalah untuk menjadi wadah kita saling belajar dan juga memahami bagaimana sebenarnya kondisi nyata dari PMI di Jepang, baik dari sisi kondisi kerja, regulasi, persoalan yang dihadapi, serta menguatkan solidaritas dan dukungan kepada PMI di Jepang. Jadi kegiatan ini adalah hasil kolaborasi antara Beranda Migran dan juga Rumi, di mana di sini kita ada dua pembicara dari Rumi, ada Kak Fitria dan juga Kak Waode Hanifah Istiqomah. Baik, langsung saja untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini akan saya persilakan kepada Kak Haninda Kristi untuk membuka diskusi malam hari ini. Kepada Kak Hani dipersilahkan. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman di sini dalam kondisi yang sehat, yang nyaman untuk kita ini ya, kita ngobrol bersama kayak gitu karena topik hari ini cukup menarik nih, apalagi untuk teman-teman beranda migran dan juga teman-teman pekerja migran yang lainnya ya. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Umi bahwa ini merupakan sebuah ini ya diskusi yang cukup penting untuk kita ketahui melihat dari perkembangan migrasi yang saat ini semakin hari itu semakin pesat dan berkembang dengan tren yang semakin apa sih namanya semakin berkembang juga ya semakin bervariasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa banyak sekali nggak cuma di Jepang atau kita mengetahui banyak sekali negara-negara yang baru menjadi negara-negara penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah panggilan untuk teman-teman dari Beranda Migran untuk mengetahui nih, untuk memahami lebih lebih apa sih namanya lebih dalam tentang migrasi, perkembangan migrasi secara komprehensif kayak gitu. Apalagi situasi pekerja migran Indonesia di Jepang. Jadi acara hari ini merupakan salah satu dari rentetan atau rangkaian dari tema-tema yang kita punya di studi grup Beranda Migran. Jadi kita ambil tema hari ini suara dari seberang, situasi pekerja migran eh, Indonesia di Jepang. Jadi karena kita pengen tahu bagaimana kondisi dari teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang, bagaimana tantangannya mereka, apa yang mereka perjuangkan, kayak gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan dari Rumi yang sudah bersedia ya untuk sharing di hari ini. Jadi nanti teman-teman dari Rumi bisa menjelaskan sedikit nih tentang Rumi itu apa kayak gitu. Dan terima kasih atas kesediaan dari kawan-kawan dari teman-teman juga dari yang lainnya. Sekedar mengingatkan bahwa ini merupakan studi grup hari ini merupakan kolaborasi antara Beranda Migran, Jaringan Buruh Migran Indonesia, dan juga Rumi kayak gitu. Jadi semoga diskusi pada malam hari ini. Oh ya, jadi aku mungkin jelaskan sedikit tentang JBMI ya. Jadi JBMI ini merupakan sebuah aliansi yang menyatukan berbagai sorry yang menyatukan berbagai organisasi buruh migran atau organisasi massa buruh migran grassroots organization yang dipimpin oleh buruh migran itu sendiri dari berbagai negara kayak gitu. Jadi nanti kalaupun misalnya ada teman-teman dari Jepang tertarik untuk bergabung dengan aliansi jaringan buruh migran Indonesia, nanti bisa menghubungi kami. Nanti kita akan hubungkan dengan teman-teman yang ada di
JBMI kayak gitu. Um, aku rasa itu sih dari saya pembukaan. Semoga teman-teman bisa menikmati diskusi hari ini karena aku sangat excited banget. Saya jujur saja sangat pengen ngerti banget bagaimana situasi pekerja migran Indonesia di Jepang. Thank you Umi. Terima kasih semuanya. Umi lagi di ini di apa namanya di masih di mute. Oke. Oke, oke Mbak Hadi, terima kasih atas sambutan dan pembukaannya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Baik, karena kegiatan kita sudah dibuka, maka langsung saja pembicara kita yang pertama ada dari Kak Fitria. Kak Fitria ini dari Rumi. Di sini Kak Fitria akan menjelaskan terkait Rumi gitu. Apa sih Rumi itu? Mungkin ada yang belum kenal dengan Rumi. Jadi kepada Kak Fitria dipersilahkan. Oke, aku boleh share PPT ya, Boleh share Kak, screen. silahkan. Ya, udah kelihatan belum ya? Di tempat aku sudah. Kalau yang lainnya bagaimana? Aman? Aman kok. Aman, aman. Tuh. Kelihatan, kelihatan. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman dari Beranda Migran, JBMI, dan teman-teman lain yang somehow telah menghubungkan Rumi ke dalam studi grup ini dan membuat kami juga bisa bicara karena Rumi sendiri masih baru, kami belum punya banyak koneksi keluar sehingga kami pun sebenarnya cukup excited untuk menyambut diskusi hari ini. Seperti yang dikatakan Kak Umi sebelumnya, saya di sini akan mengenalkan dulu tentang Rumi. Nanti pembicara kedua Kak Ode akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya masalah PMI, kenyataan secara realnya gitu di Jepangnya ya. Nah, sekarang kita masuk mengenal Rumi Jepang dulu. Jadi Rumi Jepang ini apa sih sebenarnya? Kayaknya pernah deh seliweran di timeline teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu Rumi Jepang? Sebentar, maaf. Oke, jadi Rumi Jepang seperti yang teman-teman lihat di logo, itu adalah singkatan dari Rumah Masyarakat Indonesia di Jepang. Kami sebenarnya adalah NGO yang didirikan pada tahun 2022 oleh para peneliti pekerja migran di Jepang yang tinggal di berbagai area di Jepang. Seperti saya di Chiba, sekarang Chiba itu sebelahnya Tokyo, kemudian Kak Waode ini sendiri sekarang di Okayama. Kemudian di dalam Zoom ini sekarang ada Kak Yusi sendiri sekarang di Kyoto, dan ada Saiki Natsuko Sensei yang sekarang ada di Nagoya. Dan ada beberapa anggota lain yang sekarang juga sudah pindah ke Indonesia lagi. Kemudian tujuan utama kami itu apa sih? Jadi tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kesadaran kolektif ya teman-teman dan partisipasi aktif di kalangan pekerja migran Indonesia di Jepang sehingga teman-teman dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka sepanjang perjalanan migrasi mereka. Sebenarnya ini sesuatu yang menurut saya agak mengherankan ya karena ketika saya ke Taiwan gitu dan ketemu teman-teman pekerja di Taiwan, teman-teman ini punya kesan dan impresi bahwa wah sepertinya di Jepang itu baik-baik saja ya, sepertinya tidak ada masalah ya, padahal itu seperti tip of the iceberg aja, nggak kelihatan seperti itu. Dan Rumi beberapa kali juga membantu mendampingi pekerja begitu. Kami juga membantu menyebarkan informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pengangguran, serta informasi untuk mengakses bantuan hukum di Jepang dengan tujuan untuk memberdayakan teman-teman pekerja ini dan menumbuhkan rasa solidaritas serta kepedulian bersama di dalam di antara pekerja migran itu sendiri. Kemudian kalau teman-teman ingin tahu apa yang sudah kami lakukan selama ini, sebenarnya kalau mau gampang sih bisa cek di Instagram dan Facebook kami. Cuman saya akan jelaskan cara singkat. Yang pertama kami melakukan penyebaran informasi di media sosial seperti tentang hak pekerja, tentang kehamilan di Jepang, berita terbaru juga kadang-kadang kami resensi seperti itu. Jadi kalau teman-teman cek di Instagram kami baru saja menjelaskan tentang kehamilan di Jepang seperti itu. Kemudian kami juga punya workshop Migran Bicara. Jadi ini semacam acara yang kami buat dengan para PMI. Kami akan menjelaskan dan memberikan materi tentang hal-hal yang ada di Jepang, seperti asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman pekerja akan kami beri pertanyaan dan kami coba untuk
mengajak teman-teman, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu menghadapi situasi seperti ini. Kemudian kami juga terkoneksi dengan komunitas pekerja di Jepang seperti IPTEACH. IPTEACH itu Ikatan Pekerja Jisuse kana, pekerja TITP di Jepang ya. Jadi mereka biasanya banyak kerja di manufaktur, ada yang sekarang kerja jadi perawat lansia dan lain sebagainya. Base mereka seringnya mengadakan acara di Tokyo, seperti itu. Kemudian kami juga pernah memberikan speech di Ijuren. Ijuren ini adalah sebuah organisasi yang juga mendukung hak-hak dan kehidupan para pekerja migran di Jepang. Jadi waktu itu kami memberikan speech tentang hak asasi bagi mereka yang sedang berada di sini di tahun 2023. Selain itu kami juga mengadakan movie screening dengan beberapa universitas. Nah, film yang kami pilih itu adalah Watashi Tachi wa Ningen da. Itu artinya kami adalah manusia. Jadi film dokumenter ini sebenarnya menjelaskan tentang sejarah migran di Jepang, tidak cuma dari Indonesia, dan bagaimana situasi mereka sekarang sampai saat ini. Jadi tidak terbatas pada pekerja sampai refugees juga seperti itu. Jadi pendekatannya lebih ke pendekatan historical. Kemudian kami juga sempat waktu itu diliput di NHK World Japan. Teman-teman bisa cari infonya di internet ya. Kemudian apalagi ya, kami juga sering turun karena basisnya Rumi sendiri adalah para peneliti ya. Jadi kami sering masuk juga ke konferensi akademik atau seminar dan bicara tentang migran-migran yang ada di Jepang gitu. Tapi fokusnya beda-beda ya. Misalnya saya sendiri lebih berfokus kepada perawat lansia yang ada di Jepang. Ada teman-teman yang lain yang berfokus kepada pekerja magang seperti itu. Ada yang berfokus kepada upskilling atau karir seperti itu. Jadi beda-beda ya teman-teman. Cuman fokus kami sama, yaitu pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang. Kemudian kami terkoneksi dengan komunitas pekerja di luar Jepang, termasuk sekarang juga ya. Sebelumnya kami baru terkoneksi dengan Ganas dari teman-teman di Taiwan. Waktu itu kebetulan kami bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kalau gambaran di Taiwan itu sendiri, dan sekarang gantian nih, Rumi yang cerita bagaimana sih di Jepang itu sendiri. Kami juga sempat bekerja sama dengan institusi akademik lain. Jadi waktu itu ada beberapa universitas yang menghubungi kami untuk melakukan pengabdian masyarakat, seperti yang di sebelah kiri itu ada Business Incubation and Personal Financial Planning, jadi menceritakan tentang bagaimana mengelola ekonomi sebagai pekerja migran seperti itu. Nah, kemudian kita masuk sedikit-sedikit ya tentang realitas pekerja migran di Indonesia, pekerja migran Indonesia di Jepang. Saya akan cerita sedikit-sedikit yang kemudian nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh KOD. Kalau kita ngobrolin secara historikal ya, kapan sih sebenarnya mereka datang? Sebenarnya secara historikal kalau dilihat-lihat pekerja migran itu dikirim ke berbagai negara di Indonesia, berbagai negara di dunia. Itu kan startnya kan tahun 70-an, 60-an, akhir 70-an, karena kita waktu itu sedang dalam penguatan ekonomi dan ada political agenda juga di baliknya seperti itu setelah masa turbulensi dari Presiden Soekarno waktu itu kan. Tapi bagaimana dengan Jepang? Karena waktu itu kebanyakan kan pada dikirim ke misalnya ke Malaysia atau Saudi Arabia. Terus bagaimana dengan Jepang? Jadi sebenarnya cukup panjang juga ya sejarahnya kalau kita ngomongin Jepang sendiri. Jadi di tahun 1954 itu Indonesia sebenarnya resmi bergabung dengan sebuah Colombo Plan, yaitu program bantuan pembangunan multinasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia negara berkembang. Nah, di tahun yang sama, Jepang itu menerima 15 trainee tuh dari Indonesia dalam pelatihan teknis. Mereka umumnya pegawai dari institusi kayak PLN dan PU yang belajar teknologi di Jepang, tapi bukan buruh kasar. Jadi pada waktu itu 15 ini mereka bukan buruh kasar. Nah, terus masuk tuh ke 1960-an, 1980-an. Di akhir 1960-an, Jepang tuh mulai menerapkan sistem pelatihan teknis dengan cara Jepang untuk pekerja asing. Nah, biasanya hal ini dilakukan di kantor, cabang, atau perusahaan Jepang di luar negeri. Nah, tahun 1982-an, perusahaan-perusahaan Jepang itu mulai aktif nih mengundang trainee atau sebutannya waktu itu Kenshu ke Jepang. Fokus utamanya waktu itu adalah manufaktur, konstruksi, dan pekerjaan pabrik lainnya. Terus sampailah di tahun 90-an. Inilah awal resmi ya banyaknya masuk pekerja migran ke Jepang karena sebelumnya itu perekrutan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian 90 ini mulai menerima secara resmi
dari negara sendiri yang mengelola seperti itu. Nah, pemerintah Jepang pada tahun 1993 itu membuka program yang namanya TITP atau di Indonesia akrab dengan kata pemagangan. Nah, fokusnya waktu itu ada di agrikultur, manufaktur, dan konstruksi dan perikanan karena waktu itu mereka mulai mengalami kekurangan tenaga kerja setelah bubble ekonomi ya waktu itu kalau tidak salah. Nah, TITP atau magang ini banyak sekali dikritik ya teman-teman karena pelanggaran hak tenaga kerja dan pembatasan mobilitas kerja. Ini salah satu jenis visa yang banyak juga Rumi bantu dampingi dalam kegiatan-kegiatannya. Terus habis TITP muncul lagi nih program selanjutnya di tahun 2008 itu adalah program G2G yang terkenal banget nih ya. Aku selalu dengar bahwa kalau Jepang bukannya G2G aja ya. Nah, inilah program G2G yang kalian dengar itu. Nah, tapi G2G ini hanya untuk mengirim perawat lansia dan nurse saja. Dan ini dimulai di tahun 2008 dan total 208 perawat lansia serta nurse dikirim untuk program ini begitu. Cuman program ini relatif gimana ya? Hanya mereka yang D4 dan S1 yang bisa ikut program ini. Jadi relatif ada di dalam bubble-nya sendiri seperti itu. Tidak seperti TITP atau magang tadi yang lulusan SMA pun bisa berangkat. Kemudian di tahun 2017, nah, TITP atau pemagangan ini tadi yang awalnya hanya fokus kepada agrikultur atau konstruksi dan manufaktur itu mulai merambah ke bidang perawatan lansia. Kenapa? Karena di bidang perawatan lansia sendiri mulai mengalami kekurangan tenaga kerja karena orang-orang mulai menua juga kan. Jadi yang merawat pun mulai menua sehingga mereka menuntut mereka membutuhkan tenaga kerja yang lebih. G2G sendiri karena prosesnya yang lama tidak bisa mencukupi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di Jepang. Seperti itu. Selain pemagangan sendiri, ada lagi dibuka satu skim lainnya atau channel lainnya, yaitu international student. Jadi nanti orang dari Indonesia akan datang ke Jepang sebagai international student untuk belajar di sekolah bahasa Jepang. Nanti setelah lulus dari sekolah bahasa Jepang itu mereka bisa cari kerja. Seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2019 bertambah lagi lah jenis visa ini, yaitu visa SSW atau yang dikenal sebagai Tokutegi no atau di internet sering dibilang TG gitu ya. Nah, ini dibuka untuk 12 bidang seperti itu. Di antaranya juga perawat lansia, pabrik makanan, perhotelan, konstruksi, pembersihan gedung, pertanian, dan lain sebagainya. Pasti ada pertanyaan juga kan, apa sih bedanya magang tadi Kak dengan TG ini? Jadi magang itu sendiri konsepnya itu adalah untuk mentransfer skill yang ada dari pekerjaan tersebut untuk dikirimkan kembali ke Indonesia. Namun terlalu banyak kritik ya tentang violation, tentang banyaknya pokoknya proses-proses yang tidak baik di dalam TITP itu sendiri sehingga dibukalah TITP ini yang benar-benar berfokus kepada labor atau menjadi pekerja sepenuhnya bukan magang lagi seperti itu. Nah, update terbarunya sih ya, karena banyak laporan tentang pelanggaran hak tenaga kerja dalam program TITP atau magang tadi sendiri, seperti upah yang rendah, kerja yang paksa gitu ya, kayak modern slavery gitu, larangan pindah kerja. Pemerintah Jepang akhirnya menerima tekanan nih dari domestik maupun internasional, sehingga mereka pada Februari 2024 kemarin menerima rencana untuk menghapus TITP. Dan ini akan diganti kami sendiri menganggapnya ini rebranding nama saja ya sebenarnya, yang diganti dengan nama Ikuseishuro, yang akan rencananya diimplementasikan pada 2027 seperti itu. Nanti ada perbedaan-perbedaan yang ya tipis-tipis lah dengan magang itu sendiri. Tapi yang saya dengar sih intinya itu bisa pindah tempat kerja setelah 1 sampai 2 tahun. Sementara magang itu sendiri kalian tidak boleh pindah kerja selama dalam visa tersebut, kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga apa namanya perlindungan hak tenaga kerja, katanya sih seperti itu ya. Lantas setelah historical background yang panjang ini ada berapa banyak sih pekerja yang datang ke Jepang? Jadi sebenarnya pekerja di Jepang sendiri dari Indonesia itu cukup banyak ya. Total sekarang di tahun 2024 itu ada 170.000 orang kurang lebih. Dan paling banyak itu ada di manufaktur. Jadi ada sekitar 50.000 orang yang sekarang bekerja di manufaktur. Kemudian ada juga di konstruksi sendiri ada 36 ribuan orang. Kalau teman-teman lihat di bagian medical dan welfare itu ada 19.000 karena di sana ada perawat lansia juga teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saya ketinggalan ini. Kenapa ya orang-orang pengen ke Jepang gitu? Ada banyak faktor, tapi ini bisa dirangkum
dalam dua jenis, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Untuk faktor pendorongnya sendiri, sebenarnya Indonesia sendiri kan punya penduduk ya, bonus demografi yang cukup besar. Jadi di tahun 2022 sebenarnya Indonesia itu ada di peringkat keempat untuk populasi terbesar dan 70% di antaranya berada di usia produktif. Artinya, ada banyak orang yang siap bekerja, tapi tidak semua bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian di Indonesia sendiri punya tingkat pengangguran cukup tinggi. Pada tahun 2024 BPS itu mencatat kalau kita punya sekitar 4,82% pengangguran dan upahnya itu sekitar 188 USD per bulan atau sekitar 3 juta rupiah per bulan. Nah, bagi banyak orang, saya rasa ya, upah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membantu keluarga mereka, sehingga datanglah faktor penarik yang juga menarik pekerja-pekerja ini ke Jepang. Apa itu faktor penarik? Nah, di sini kalau di Jepang itu sendiri sebenarnya ada populasi yang menua ya. 29,1% orang Jepang itu berusia lanjut. Berusia lanjut itu sendiri berarti 65 tahun ke atas. Dan hanya 59% yang berada di usia produktif. Ini data tahun 2022, jadi harusnya sih sudah bertambah sekarang ya. Dan ada beberapa kesempatan kerja dalam berbagai jenis visa ya, seperti tadi TITP atau magang, kemudian TG, SSW, Tokutegino yang terkenal itu sekali belakangan ini ya. Kemudian ada EPA yang G2G untuk pengiriman nurse tadi, kemudian juga ada visa engineering yang terakhir ini untuk orang-orang yang high skill seperti itu, misalnya di IT dan lain sebagainya ya. Mungkin setelah itu kan masalah apa sih yang terjadi? Mungkin aku mau lempar ini ke Kak Waode ya. Boleh dibantu, Kak? Oke, Fitria sebelumnya Gomen, ini saya oke tadi coba. Iya, Pak. Oke, teman-teman selamat sore. Sebelumnya saya Waode dari Rumi, biasa dipanggil Ode sama teman-teman yang lain. Oh, suaranya kecil katanya. Kedengeran nggak nih? Sebentar ya, saya coba perbesar suaranya. Kedengeran? Sudah Mantap. oke? Oke. Mohon maaf ya sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya oke, jadi kembali lagi perkenalkan saya boleh memperkenalkan dulu ya. Jadi nama saya Waude Hanifah Istiqomah, biasa dipanggil Ode sama teman-teman di Rumi. Kebetulan sekarang saya lokasi banyak berkegiatan di Okayama, Jepang. Terus seperti yang sudah jadi saya lebih karena istilah perkenalannya sudah dari Kak Fitria tadi, jadi saya melanjutkan dengan sebetulnya apa sih masalah-masalah yang seringkali terjadi di teman-teman atau yang dialami oleh teman-teman pekerja migran Indonesia. Termasuk sebetulnya saya sekarang pekerja migran juga karena saya sekarang bekerja di Jepang gitu ya. Walaupun masih juga sambil melanjutkan pendidikan gitu. Jadi yang pertama itu adalah kondisi kerja dan upah. Memang di Jepang sendiri itu sudah ada pekerja migran termasuk ya. Jadi itu semua ada diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Termasuk juga di situ adalah terkait dengan upah minimum regional kita atau UMR yang mirip dengan di Indonesia ya, akan berbeda di setiap provinsi atau di setiap prefektur kalau di Jepang. Nah, untuk pekerja migran sendiri memang sudah diatur sesuai dengan UMR, tapi biasanya yang terjadi adalah ya hanya sesuai sama UMR gitu atau hanya ditambah 10 yen misalnya. Jadi ya belum bisa dibilang sebetulnya sebagai layak gitu ya. Dan selanjutnya lagi itu ada banyaknya juga potongan-potongan yang biasanya memang untuk teman-teman magang itu mereka biasanya dipotong untuk dorm atau untuk asrama yang disediakan oleh perusahaan, dan juga untuk misalnya dalam tanda kutip biaya pelatihan. Tapi biaya-biaya ini kadang ada yang kondisi asrama itu sangat tidak layak untuk harga yang mereka bayarkan gitu. Mereka misalnya harus tinggal di kontainer itu, dan satu kontainer yang sempit itu bisa 3-5 orang gitu, dan tapi dipotongnya itu bisa sampai 3 mang misalnya atau 2 mang, berarti sekitar 2 juta gitu.
Itu kan jumlah yang besar dengan kondisi rumah yang nggak layak gitu. Itu seperti itu ya. Terus lagi kadang ada teman-teman juga yang mengalami lembur yang harus paksa tanpa bayaran yang layak gitu. Jadi jam kerjanya diperpanjang, tapi dicatatnya sebagai bentuk pelatihan misalnya. Dan juga beban fisik yang tinggi ya, terutama ini di sektor-sektor tertentu seperti manufacturing, konstruksi, pertanian, dan perikanan. Itu dia, next, oke. Lalu selanjutnya adalah keselamatan dan kecelakaan kerja. Jadi untuk teman-teman pekerja migran itu, ini dilihat dari total atau keseluruhan ya, angka kecelakaannya itu 2 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang terjadi di Jepang. Itu dilihat dari data di tahun 2014 sampai 2017. Jadi teman-teman di pemagangan itu sendiri, itu dilihat ada sekitar 30 teman-teman kita atau peserta pemagangan yang mengalami yang meninggal atau mengalami kecelakaan mengalami kecelakaan kerja di rentang periode tersebut. Penyebabnya banyak, salah satunya itu adalah pelatihan K3 yang minim gitu ya. Terus juga banyak teman kita yang karena berangkatnya mungkin pelatihannya hanya 3 bulan, kadang ada yang 4 bulan, bahkan kadang ada yang 1 bulan yang sangat-sangat tidak cukup, sehingga kemampuan bahasa Jepangnya terbatas. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang diinstruksikan. Ya, sehingga akhirnya ya berujung ke terjadinya kecelakaan kerja gitu. Ada juga beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa mereka memang tidak mendapat alat pelindung yang cukup gitu. Jadi alat pelindungnya memang tidak tersedia gitu. Juga untuk pekerja TITP atau pemagangan itu karena mereka biasanya bekerja di sektor padat karya, jadi tidak ada, walaupun jadi mereka tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan juga biasanya mereka tidak bisa menolak karena mungkin ini semua untuk di semua jenis visa ya, bahwa ketika mereka menolak pekerjaan itu khawatirnya adalah nanti perusahaan merasa bahwa kamu kurang bekerja di sini, kamu kurang berkontribusi di sini, kayak pulangkan saja misalnya. Resiko seperti itu selalu ada gitu. Selanjutnya itu selain yang nomor 3 itu adalah pembatasan kebebasan dan risiko kerja paksa. Untuk teman-teman di bawah skema TITP atau pemagangan itu mungkin teman-teman di Indonesia atau teman-teman di negara lain sudah tahu ya, bahwa pada intinya teman-teman di bawah yang datang ke Jepang melalui program pemagangan ini, mereka tidak bisa atau tidak boleh pindah tempat kerja, kecuali ada beberapa pengecualian memang. Misalnya ketika mereka mendapatkan kekerasan atau ketika perusahaannya bangkrut misalnya, di situ memang mereka bisa pindah, tapi hal seperti itu sangat kecil, sangat minim, dan kadang teman-teman pun butuh untuk didampingi karena mereka kan tidak tahu bagaimana prosesnya itu seperti apa gitu, untuk mereka bisa mendapatkan haknya untuk pindah. Jadi Halo, halo ya. iya, tadi sempat terputus, sekarang sudah lancar. Oke. Gitu. Putusnya di mana kalau boleh tahu? Jadi Setelah rawan eksploitasi tadi, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya itu adalah yang paspor dan kartu bank yang ditahan. Jadi memang sebetulnya untuk penahanan paspor itu sudah dilarang oleh pemerintah Jepang gitu. Tapi secara realitasnya masih ada yang kejadian seperti itu. Jadi tidak hanya paspornya yang ditahan, paspor, kartu bank yang ditahan, bahkan asramanya itu diawasi, sehingga teman-teman itu harus izin atau harus izin keluar, terus mau menginap misalnya keluar itu mereka harus izin gitu ke perusahaannya, sehingga banyak tekanan ya, sehingga pada akhirnya banyak teman-teman yang memutuskan untuk dalam tanda kutip kabur gitu, atau ke jalur, saya nggak suka menyebutnya sebagai ilegal ya, tapi ya mereka memutuskan untuk kabur gitu. Selanjutnya boleh.
Oke, ini juga salah satu hal yang cukup sering ditemukan di terutama tidak hanya di sektor-sektor tertentu ya, tapi kasus-kasus seperti pemukulan dan power harassment itu sangat sering terjadi. Biasanya kalimatnya itu klasik karena ini tuh udah kebiasaan di Jepang, misalnya kayak pukul kepala gitu ya. Itu ya kalau di Jepang itu budayanya nggak apa-apa gitu, tapi kan di kita berbeda, jadi penerimaan di teman-teman di Indonesia itu pasti beda gitu. Dan juga masih banyaknya kadang sikap rasis dan juga stereotip terkait dengan ya kalau pekerja asing itu sama dengan buruh murah gitu. Selanjutnya juga untuk penempatan sendiri atau pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jepang itu kan biasanya melalui agensi, atau kalau misalnya TITP teman-teman mungkin pernah dengar namanya Sending Organization atau SO, atau misalnya lewat SSW itu, atau ya Specified Skill Worker itu ada yang lewat, atau Toktegino itu bisa lewat P3MI misalnya. Walaupun sekarang belum jalan ya, lebih banyak yang lewat mandiri. Sehingga biasanya biaya penempatan itu tinggi gitu sih. Dan ujung-ujungnya teman-teman atau pekerja itu berangkat dengan utang, dengan harus berhutang gitu. Dan ketika berhutang kan, ketika di pekerjaan itu ada sesuatu masalah kan, yang pertama dipikirkan kan adalah hutang. Ini gimana nih saya harus mengembalikan hutang saya gitu. Sehingga akhirnya takut dipulangkan dan tidak bisa melawan, atau bukan tidak bisa, iya tidak bisa melawan gitu ya, dalam artian bahwa mereka akhirnya memilih untuk diam gitu. Ada rekan kita Mas Reza itu dia memilih bahasanya itu silence gitu. Jadi teman-teman itu berusaha untuk ya udah nerima aja gitu. Daripada kalau mereka speak up, kalau mereka bicara, ya tentu khawatirnya karena di Halo Kak, iya suaranya terputus-putus. oh iya ini kenapa ya? Setelah silence, Kak. Deh, penjelasan soal silence tadi. Sepertinya Kak Ode ini lagi terkendala jaringannya ya. Iya, Kak. Sebentar ya, saya coba. Oke, oke Kak. Aduh, muncul lagi ya. Aduh, mohon maaf ya ini. Oke, nggak apa-apa Kak. Kak Ode mungkin matikan kamera nggak apa-apa, Kak. Biar Oke, lebih iya. kencang. Saya coba matikan kamera ya. Jadi pertama bisa mungkin fokus juga dengan slide. Oke, udah. Oke. Sudah terdengar teman-teman? Mohon maaf ini ya untuk Sudah, Kak. Sudah Kak. Sudah aman ya? Oke. Oke. Sorry, mohon maaf ini saya coba matikan kamera, mudah-mudahan bisa lebih lancar. Oke. Jadi untuk terkait dengan beban hutang sendiri ini mungkin perlu ditekankan bahwa ini bukan hanya masalah di Jepangnya sendiri gitu ya, bahwa di Indonesia pun kita tidak punya, terutama untuk pemagangan, bahkan untuk SSW sendiri atau untuk Toktegino, kita sampai saat ini belum ada tools atau peraturan yang terkait, atau ya terkait dengan biaya, berapa besar batasan biaya yang bisa dipungut kepada calon pekerja gitu, sehingga memang sangat rawan untuk praktek komersialisasi gitu di sini. Oke, next, mohon maaf ya. Oke, selain itu adalah adanya kelemahan mekanisme pengaduan. Jadi untuk teman-teman pemagang sebetulnya di Jepang itu mereka sudah ada badan yang namanya OTIT, atau jadi OTIT ini adalah lembaga yang salah satu tugasnya adalah mengawasi bagaimana proses pemagangan yang terjadi di Jepang gitu kan. Sehingga
ketika terjadi misalnya tadi kita sempat sebutkan power harassment atau sexual harassment atau physical harassment, itu sebetulnya teman-teman pemagang itu bisa melakukan pengaduan. Tetapi yang terjadi adalah memang auditnya sendiri cukup baru ya mereka 2019, sehingga masih bisa dibilang kekurangan petugas gitu. Sehingga selain itu juga walaupun ada istilahnya teman-teman itu bisa pindah kerja misalnya, hukuman bagi pelanggar atau perusahaan itu masih sangat ringan, dan organisasi ini masih bisa kita bilang bahwa mereka masih cenderung berpihak ke perusahaan seperti itu. Dan satu lagi, memang masih banyak teman-teman pekerja yang tidak tahu harus mengadu kemana. Walaupun sebetulnya untuk OTIS sendiri mereka sudah membuat berbagai tools gitu ya. Misalnya mereka ada buku terkait dengan hak-hak pekerja migran atau hak-hak pemagang di Jepang. Tapi ada yang mungkin menerima bukunya, ada yang bahkan tidak menerima bukunya. Itu hal-hal seperti itu yang terjadi di lapangan. Selain itu adalah isu gender atau kehamilan. Ini cukup banyak terjadi ketika teman-teman yang cuti hamil atau bersalin, praktis mereka tidak bisa mengakses gitu ya untuk cuti hamil atau bersalinnya gitu. Jadi mereka hanya punya 2 pilihan, itu adalah pulang atau sayangnya ya aborsi gitu. Bahkan untuk teman-teman yang di TITP sendiri atau pemagangan sendiri itu mungkin sudah pernah ada kasus, bahkan untuk Indonesia ya, itu sudah ada kasus di Hiroshima di mana salah satu pemagang Indonesia itu ya ditemukan sudah melahirkan, jadi bayinya itu sudah dalam kondisi lahir, dan dia sepertinya mengalami kesulitan untuk bercerita kepada teman-teman atau koleganya yang di tempat kerjanya karena dia khawatir harus dipulangkan. Selain itu di Jepang sendiri ada satu presiden kurang baik bahwa ketika ada bayi yang dilahirkan terus dianggaplah bahwa bayi ini ditelantarkan gitu ya, itu bisa jadi akhirnya ibunya yang dikriminalisasi, bahwa ibunya itu dianggap mau membuang bayinya, dan itu sudah ada contoh kasus seperti itu dialami oleh teman atau rekan kita dari yang juga ikut magang dari Vietnam gitu. Dan sampai saat ini terkait dengan isu gender dan kehamilan ini belum ada putusan administrasi terhadap perusahaan atau agensi yang mendiskriminasikan pekerja yang hamil. Jadi perusahaan atau agensi itu sama sekali belum ada efek jerah sayangnya kepada perusahaan atau agensi ini. Data yang diambil dari tahun 2017 sampai 2020. Dan seperti teman-teman tahu, jadi untuk visa mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu ya, bahwa untuk visa magang dan SSW nomor 1 itu tidak mengizinkan untuk membawa keluarga ke Jepang. Sehingga ya hampir mustahil bahwa ada pendampingan keluarga selama hamil seperti tadi kan. Dan kehamilan ini biasanya dianggap sebagai mengganggu rencana pelatihan atau kerja dari perusahaan. Oke, boleh selanjutnya. Nah, terkait dengan hak agama dan budaya, mungkin teman-teman banyak yang muslim ya, kita Islam, sehingga masih kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang melakukan pelarangan atau pembatasan baik sholat 5 waktu, puasa, bahkan untuk menggunakan hijab di tempat kerja dan asrama. Untuk menu misalnya yang untuk teman-teman yang mendapatkan makan di kantin misalnya, itu masih yang disediakan itu yang tidak ramah atau tidak menyesuaikan lah ya, sehingga agak menyulitkan ketika mereka harus diposisikan untuk memilih untuk makan, atau ya mereka akhirnya ada beberapa juga yang memilih untuk membawa bekal gitu. Dan pastinya sedikit ada penyesuaian untuk waktu ibadah, terutama untuk yang
di sholat yang waktunya itu di tengah jam kerja, misalnya kayak sholat asar gitu. Itu banyak teman-teman yang akhirnya harus curi-curi kerja, curi-curi atau ya digabung gitu sholatnya. Gitu. Selain itu adalah untuk kekosongan payung hukum pada SSW. Jadi kalau tadi kan saya sudah sebutkan bahwa untuk teman-teman pemagang atau TITP, mereka pada intinya itu adalah tidak boleh berpindah kerja. Untuk yang SSW ini atau Toktigino ini sebetulnya secara hukum itu boleh pindah kerja. Tapi realitasnya adalah kadang tidak ada. Jadi ini pemindahan ini 100% adalah tanggung jawab dari pekerja. Sedangkan kadang dari pekerja sendiri mereka mana nih perusahaan yang baik, mana nih kalau di Jepang itu ada satu disebutnya kita Registered Support Organization atau RSO-nya, itu yang membantu biasanya untuk mengenalkan teman-teman pekerja ke calon perusahaannya. Tapi kan kita tidak tahu ya itu RSO yang baik atau enggak gitu. Untuk mekanisme pengawasannya itu sama sekali tidak ada. Sehingga kadang ada misalnya yang sudah pindah kerja, oh ternyata mereka tidak mendapatkan hak-haknya, padahal ketika wawancara atau ketika ada penjelasan itu mereka sudah disebutkan nih sekian, gajinya sekian misalnya, hari liburnya sekian, tapi ternyata atau misalnya rumahnya atau kamarnya nanti disediakan. Tapi setelah tanda tangan kontrak, setelah mengajukan pengajuan untuk melakukan pindah kerja, itu kan semua harus dilakukan sekali lagi ya. Itu ternyata yang terjadi di lapangan adalah berbeda gitu. Sehingga dan tidak ada mekanisme pengawasan di situ. Sehingga yang ada sudah menunggu, mungkin ada teman kita yang sudah menunggu 2 bulan misalnya tidak bekerja karena harus perpindahan visa ini, perpindahan ya, maksudnya perpindahan visa ini. Tapi akhirnya perusahaan yang baru pun tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal-hal seperti itu masih sering terjadi. Oke, silakan. Kelamaan kan ya? Oke. Terus juga rendahnya penegakan hukum ya. Jadi untuk di Jepang sendiri itu sangat mereka sebenarnya secara mekanismenya ada gitu, tapi sangat menyulitkan karena yang diminta itu adalah pengadilan itu menuntut biasanya bukti kekerasannya secara fisik. Jadi ada yang dimintanya misalnya fotonya gitu kan. Jadi bukan psikologis dari atau mental dari teman pekerja kita gitu. Sehingga yang ada akhirnya susah untuk dibuktikan bahwa kekerasan itu misalnya ya, kekerasan itu betul terjadi. Itu salah satunya. Bahkan di tahun 2021 itu hanya ada satu kasus pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang berujung denda. Jadi teman-teman, untuk nomor 11 mungkin kita skip ya, karena sebetulnya untuk gimana ya, kalau untuk pemagangan atau TITP sendiri, saya muncul internet unstable, tapi ini enggak, kedengeran nggak suaranya? Aman ya? Oke. Kedengaran, Kak. Oke, aman ya. Oke. Untuk TITP sendiri memang jadi di Jepang sendiri pun mereka memang posisinya ada peserta pelatihan gitu ya. Jadi memang bukan pekerja, tapi tidak untuk tidak 100, mereka dilindungi di bawah hukum-hukum ketenagakerjaan. Tapi yang terjadi biasanya memang mungkin ada perusahaan yang menganggap itu adalah hal-hal yang bisa diabaikan gitu. Walaupun balik lagi tadi saya khawatir yang ditulis di slide-nya jadi membuat teman-teman bingung gitu. Tapi pada intinya adalah teman-teman pemegang itu mereka mendapatkan atau dilindungi haknya di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang. Tapi memang positioningnya gitu, karena mereka bukan 100% pekerja gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang mungkin lebih mudah diabaikan oleh perusahaan dibandingkan dengan yang memang di bawah datang ke Jepang itu sebagai dalam tanda kutip pekerja gitu ya. Oke, selanjutnya.
Oke, dan ini juga kalau bisa dilihat dari skema teman-teman yang datang ke Jepang itu memang biasanya kan akan melewati yang namanya pasti organisasi pengirim, atau mungkin kalau di teman-teman Taiwan atau Hong Kong PT gitu ya, atau P3MI gitu. Dan juga kalau di posisi pengirim itu adalah organisasi pengawas gitu. Jadi di antara pekerja dan perusahaan itu ada dua pelaku kesannya kayak jahat banget ya, tapi ada dua pihak. Mungkin itu lebih ini ya, lebih di tengah gitu ya, mungkin. Jadi ada dua pihak gitu. Oh ya, terima kasih Mas Iman Amirullah, ada dua aktor lah gitu ya. Ada dua pihak lah di antara pekerja dan perusahaan. Sehingga memang dan semuanya ini bisnis ya di atas ininya. Sehingga banyak yang terjadi adalah lembaga pengirim dan lembaga pengawas itu mereka lebih berpihak pada perusahaan. Lembaga pengawas berpihak pada perusahaan karena mereka mendapatkan dana dari setiap misalnya untuk pemagang atau setiap pekerja SSW yang mereka awasi di perusahaan itu. Lembaga pengirim juga dan tanda kutip mendapat dana dari setiap pekerja atau pemagang yang dikirim, sehingga tidak ada yang berpihak akhirnya pada pelindungan pekerjanya gitu. Mereka lebih berpihak pada perusahaan seperti itu. Jadi memang ada ketergantungan struktural yang sangat besar dan melemahkan yang pada ujungnya ya memang melemahkan posisi tawar pekerja gitu. Mungkin juga selanjutnya adalah pembentukan citra indah atau beautification gitu ya. Mungkin kalau ini mungkin tidak hanya teman-teman di Jepang saja gitu, tapi di negara lain pun saya rasa mirip gitu, bahwa ada narasi dari pemerintah kita yang membingkai bahwa migrasi ini tuh adalah kesempatan emas gitu kan, tanpa mengungkapkan ya realitas kerja kerasnya di sana, kondisi fisik, terus emosionalnya yang akan dihadapi mungkin di negara tujuan, dan ketimpangan struktural yang sebetulnya ada di situ gitu ya. Sehingga ya dampaknya ya biasanya calon pekerja migran kita itu adalah punya harapan yang tinggi gitu. Dan ketika realitas kerjanya itu sangat berbeda, terutama banyak yang bilang bahwa Jepang itu sangat berat gitu ya. Sehingga pukulan atau kondisi sangat mempengaruhi ke psikologisnya gitu. Mungkin bisa dibaca untuk penyebab struktural yang ada di situ ya, bisa saya lanjut. Ini mungkin sangat spesifik gitu. Oke, kita nanti lanjut lagi mungkin kalau teman-teman ada yang mau tertarik dengan lebih ke EPA atau program itu ya. Itu. Oke. Selanjutnya bisa saya lempar balik ke Mbak Fitria mungkin terkait dengan Rumi ini juga. Oke, terima kasih Kak Ode atas penjelasannya tentang masalah-masalah yang ada di Jepang gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu masalah yang terjadi, tapi seolah-olah tidak kelihatan seperti itu. Terus apa sih yang Rumi Jepang ingin lakukan atau harapkan gitu ya? Jadi yang pertama itu ada dukungan sosial dan informasi hak pekerja migran Indonesia di Jepang yang lebih jelas gitu ya, yang lebih konkret. Jadi kami berusaha menyediakan itu dalam bentuk informasi di sosial media misalnya. Kami juga melakukan pendampingan administratif dan hukum saat pekerja menghadapi masalah seperti pemutusan kontrak atau masalah prosedur visa seperti itu. Jadi kami membuka konsultasi gampangnya seperti itu ya. Selain itu kami juga sering melakukan sebutannya edukasi banget, enggak juga edukasi ya. Jadi kami berusaha menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban serta pelanggaran dan jenisnya gitu ya sebagai pekerja migran. Kadang kenapa sih ini jadi penting gitu? Karena banyak juga pekerja migran yang pertama tidak tahu harus mengadu kemana atau bagaimana menavigasi sistem di Jepang karena keterbatasan bahasa. Kadang ada pula yang tidak bisa memahami bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban ini bekerja dan apakah pelanggaran ini sebenarnya apakah kejadian itu adalah pelanggaran atau tidak. Jadi makanya itu seringkali kami sampaikan di dalam konsultasi atau workshop-workshop kami seperti itu.
Kemudian ada keterbatasan juga dan status hukum ya, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi atau pengabaian. Jadi makanya Rumi di sini beberapa anggota kami bisa berbahasa Jepang. Nah, kami mencoba mendampingi dan memberi bantuan dalam bentuk yaitu penerjemahan dan lain sebagainya, kemana harus pergi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, ini harapan yang cukup besar karena Rumi sendiri kan adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa, sehingga ini tidak sustain ya. Kalau kami-kami aja yang kerja, ini sebenarnya nggak akan pernah benar-benar selesai masalahnya. Jadi kami berharap bisa membangun komunitas dan memberdayakan pekerja itu sendiri. Jadi Rumi hanya datang sebagai fasilitator seperti itu, agar pekerja itu bisa membangun jejaring antar sesama migran, baik berdasarkan daerah, profesi, atau agama. Kebetulan di Jepang sendiri banyak juga organisasi yang berdasar agama ya, seperti itu. Kemudian membentuk komunitas formal atau informal yang bisa menjadi tempat berbagi atau berbagi pengalaman atau solusi. Kemudian punya kegiatan otomatis yang memberdayakan para pekerja migran dan menumbuhkan rasa solidaritas di antara mereka. Penting banget tentu saja, karena ketahanan individu atau ketahanan secara kolektif ini sendiri bisa menjadi benteng penting ketika dukungan struktural yang seperti dibahas tadi itu minimal gitu. Kalau melihat bagaimana progresifnya teman-teman pekerja di Taiwan, kemudian di Hong Kong gitu, itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang secara pribadi buat saya wah banget, karena saya merasa sendiri bahwa di Jepang belum sekuat itu gitu, belum seprogresif itu, sehingga Rumi sendiri berharap pekerja bisa juga berdaya seperti itu. Sehingga Rumi sendiri juga tetap ingin terkoneksi dengan para pekerja, karena berkoneksi berarti kita punya daya, dan dengan punya daya kita bisa menjadi lebih tangguh seperti. Jadi dengan to connect is to have power, and to have power is to be resilient, dan itu sesuatu yang menurut saya sangat penting ketika kita harus bermigrasi dan menjalani migration journey ini sendiri, seperti itu. Saya rasa cukup ya teman-teman dari Rumi, dari saya dan Kak Ode. Di sini juga ada teman-teman Rumi yang lain, ada beberapa PMI juga yang pernah kami assist. Jadi mungkin kita bisa ngobrol bareng juga ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman yang dari Jepang juga boleh. Seperti itu, saya kembalikan ke Kak Umi. Oke, makasih banyak Kak Fitria dan juga Kak Ode tadi pemaparannya sangat jelas. Jadi Rumi sekali lagi adalah Rumah Migran Indonesia di Jepang. Iya, iya kan Kak tadi? Ya, jadi didirikan oleh peneliti di sana. Kemudian tadi Kakak menyebutkan bahwasanya ada framing ya, ada semacam pembingkaian mengenai PMI di Jepang, bahwasanya ada anggapan PMI di Jepang itu terlihat baik-baik saja gitu, tapi sebenarnya ada realitas tersembunyi gitu. Dan disinilah kemudian Rumi hadir untuk memberi informasi bagi PMI mengenai realitas yang nyatanya di Jepang itu seperti apa gitu. Terus dari penjelasan Kakak tadi, Kak Fitria tadi juga menjelaskan bahwa selama ini sejak dulu itu penerimaan tenaga kerja di Jepang itu adalah melalui skema-skema pelatihan yang dimana tujuan awalnya adalah untuk mengasah skill, kemudian akan dipergunakan ketika kembali ke negaranya masing-masing. Akan tetapi dalam prosesnya itu banyak sekali kekeliruan gitu. Terus tadi Kak Ode juga sudah menjelaskan banyak sekali ya ternyata persoalan yang dihadapi oleh TNI di Jepang gitu. Banyak banget tadi, ada berapa ya? Aku ada sempat nyatat juga di sini, ada upah yang layak meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tersebut, tapi itu dinilai masih belum cukup untuk memberikan upah yang layak bagi PMI. Kemudian ada pemotongan upah, terus ada jam kerja yang panjang, terus angka kecelakaan kerja yang di mana itu disebutkan tadi relatif tinggi karena pelatihan ketiganya yang minim, kemudian mendapat alat perlindungan kerjanya yang juga tidak cukup gitu, dianggap tidak cukup gitu. Terus ada juga pembatasan kerja, penahanan dokumen seperti paspor, kartu bank, terus ada kekerasan. Kemudian sayangnya meskipun banyak kekerasan tadi disebutkan bahwasanya perlindungannya juga masih minim, pengawasannya juga dinilai masih kurang gitu. Jadi di sini aku kemudian ada pertanyaan yang begini, sebenarnya bagaimana sih gitu posisi PMI di Jepang? Apakah
hanya dianggap sebagai tenaga kerja murah yang kemudian hanya dilihat untuk memenuhi kebutuhan persoalan di Jepang, yaitu memenuhi eh, tenaga kerja di sana, atau juga dilihat sebagai komunitas yang dimana punya hak untuk dilindungi, punya hak atas perlindungan hukum di negara penempatan gitu. Oke, penjelasannya sangat bagus sekali. Jadi kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kita punya 42 peserta ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pengalaman, berbagi, dipersilahkan ya untuk raise hand, atau mungkin boleh langsung open mic-nya, diperkenalkan dari atas nama siapa, kemudian dari mana. Oke, Halo, silakan teman-teman. Iya, ya ke Kak Umi, aku mau tanya ini. ya boleh Kak, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yani dari Kopmi, salah satu pengurus di Kopmi gitu ya. Ini menarik sekali pembahasan tentang buruh migran di Jepang, dan ini apa ya, pertama kali saya mendengar gitu kan. Dan ternyata apa yang namanya buruh migran itu di mana-mana itu sama gitu. Jadi mengalami satu kondisi kerja yang buruk gitu menurut aku. Nah, ini di daerahku terutama itu Jepang menjadi negara favorit. Jadi mayoritas itu anak-anak muda sekarang itu mereka berbondong-bondong ke Jepang karena yang mereka lihat adalah gaji yang besar seperti itu. Kemudian yang yang diceritakan mm, oleh kayak perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja ini juga mereka tidak pernah menceritakan, tentu saja tidak pernah menceritakan tentang kondisi kerja yang sebenarnya. Yang mereka ceritakan adalah gaji gede, kemudian kerjanya enak, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kita Kopmi itu sangat aktif mendampingi teman-teman buruh migran yang sedang ada masalah gitu. Jadi ini dengan adanya perkenalan kita dengan teman-teman Rumi ini sangat menguntungkan gitu. Nah, ini saya hanya cuma ingin tanya, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi gitu, atau nomor pengaduan ketika teman-teman buruh migran di sana itu mengalami masalah gitu. Karena tadi sudah disebutkan meskipun ada lembaga audit ya, dan itu kurang 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 memadai gitu untuk teman-teman yang sedang menghadapi masalah gitu untuk mengadu. Jadi saya ingin bertanya, adakah nomor telepon untuk pengaduan mungkin dari teman-teman organisasi atau dari Rumi sendiri gitu. Terima kasih. Halo? Iya Mbak Yani, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya izin, mohon maaf teman-teman juga yang lain, saya izin untuk matikan video sekali lagi karena internetnya ini saya sangat tidak stabil gitu ya. Jadi untuk nomor telepon pengaduan sendiri, jadi kalau dari Rumi itu kami menerimanya biasanya via Lineworks gitu. Karena kan kita juga ingin melindungi privasi gitu ya. Takutnya kan kalau misalnya dari nomor telepon kan bisa ketahuan nih orangnya posisinya di mana gitu. Jadi kita mencobanya itu menerima pengaduan itu biasanya via Lineworks gitu. Untuk satu lagi kalau terkait ya, dan juga ingin menambahkan gitu ya, misalnya tadi terkait dengan audit. Jadi mereka itu untuk share juga gitu ke teman-teman bahwa sebenarnya di audit itu mereka ada satu minggu itu mereka ada 2 hari ya kalau nggak salah itu menerima pengaduan dalam bahasa ibu, dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi bahkan 3 hari sekarang ya dalam bahasa ibu, dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya yaitu seperti yang tadi Mbak Yani, saya sudah sampaikan juga dan ditangkap dengan sangat baik sama Mbak Yani bahwa secara sistemnya ada gitu. Tapi kadang untuk balik lagi tadi membuktikan bahwa orang ini tuh memang betul mengalami kekerasan misalnya. Mereka harus punya fotonya, bahkan mungkin tidak perlu sampai enggak
nggak sampai visum, tapi mereka harus punya fotonya misalnya. Bahkan nanti ditanya kejadiannya itu kapan. Proses-proses pembuktian seperti itu yang memang sangat berat baik bagi yang mendampingi maupun apalagi buat pekerjanya sendiri gitu. Bahkan karena di saat yang bersamaan mereka masih harus terus bekerja gitu kan ya. Mereka harus terus di saat yang sama tuh mereka tetap bekerja tapi tetap juga harus melakukan melakukan proses-proses seperti kayak mau wawancara misalnya dengan audit gitu nih seperti Oke, terima kasih. Satu lagi ya Mbak, ini itu kan yang memang kopi berat adalah di situ bagi teman-teman dari Mbak Yani. oh iya, maaf maaf. Ya, Mm-mm. oke, terima kasih. Nambahin sedikit lagi ya Mbak ya. Boleh boleh silakan. Iya, kita KOPMI adalah koordinasi Purna Pekerja Migran. Jadi kita KOPMI itu dibentuk oleh teman-teman Purna Pekerja Migran yang kemudian kita membentuk satu organisasi. Di sana banyak kegiatan. Kemudian salah satunya adalah pendampingan kasus. Kemudian ada juga pendampingan pelayanan untuk teman-teman Purna Migran yang baru pulang. Kadang-kadang nggak bisa mengakses layanan pemerintah. Itu kita melakukan pendampingan. Kemudian kita juga aktif ikut menyuarakan hak-hak buruh migran. Nah, mungkin ini bisa diinfokan gitu ke teman-teman yang ada di situ gitu untuk ketika mau pulang gitu. Oh, itu ada ini kayak gitu. Gitu. Itu aja sih, Mbak. Baik baik. Terima kasih. Siap. Mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi, koordinasi kok bahasanya Kak, formal banget ya. Kayak bisa berkabar-kabar lagi gitu ya dengan Rumi juga nanti gimana mungkin memperkenalkan ada banyak loh sebetulnya organisasi-organisasi pekerja baik yang mungkin fokusnya di negara-negara penempatan maupun juga yang sudah pulang seperti KOPMI gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa dari kami juga share lah atau memberikan informasi-informasi seperti itu nanti kepada teman-teman. Dari Mbak Hani mengangkat tangan itu bagaimana tuh berarti? Ya, aku Pertanyaan mau mungkin. tanya. Jadi pertanyaanku ada dua sih. Yang pertama terkait tentang pelayanan. Oh, terima kasih dulu kepada Kak Ode sama Kak Fitria yang sudah menjelaskan. Tadi penjelasannya cukup sangat komprehensif ya Kak. Jadi sangat bermanfaat banget untuk kita mengetahui ternyata Jepang itu seindah yang nggak seindah yang ini ya, yang orang-orang selalu katakan bahwa kalau mau ke luar negeri itu, mau bekerja ke luar negeri itu ke Jepang saja. Tapi banyak sekali hal-hal yang memang selama ini informasinya tidak terakses dan tidak terbuka dengan sangat jelas seperti yang dijelaskan oleh Kak Ode sama Kak Fitria tadi. Pertanyaanku lebih ke pelayanan dari KBRI sendiri kayak gitu. Bagaimana pelayanan dari KBRI terhadap pekerja migran Indonesia? Apakah mereka mempunyai seperti layanan pengaduan atau kalau misalnya mereka mengalami masalah apa yang terjadi? Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua terkait tadi kan sempat dijelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa skema penerimaan pekerja migran di Jepang ya, nggak hanya skema yang pekerja-pekerjanya saja, tetapi juga ada skema magang. Nah, menurut dari Undang-Undang PPMI, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, itu kan juga menjelaskan ada subbagian-bagian. Jadi pekerja migran itu tuh dibagi-bagi. Tadi itu sangat sangat menarik bahwa semakin jelas kalau misalnya pekerja migran magang yang pakai status magang itu tidak mendapatkan haknya sepenuhnya gitu, sepenuhnya selayaknya pekerja. Nah, menurut kawan-kawan dari Rumi, apakah ada pandangan terkait sistem skema pekerjaan ini dan bagaimana kawan-kawan biasanya mengadvokasi teman-teman pekerja migran. Terus satu lagi terkait biaya penempatan, tadi aku juga agak kaget ya, ternyata biaya penempatannya sangat tinggi.
terus apakah ada layanan pengaduan terkait atau mekanisme yang bisa digunakan untuk pekerja migran yang mengalami overcharging untuk mengadu dan mendapatkan haknya. Itu sih jadi pertanyaannya. Thank you ya. Mungkin sambil nunggu yang Kak Ode atau Kak Fitria menjawab, bisa kita ambil pertanyaan dari yang lainnya dulu, Oke Mbak, ini ada dari Kak Sring yang sudah raise hand, tapi aku memberitahukan juga ya, di sini ada teman-teman yang di kolom chat, ada 2 pertanyaan juga, nanti mungkin setelah Kak Sring ya. Oke, silahkan Kak. Halo Kak Sring, suaranya tidak terdengar Kak. Gak ada suaranya Kak. Sekarang terdengar? Oh iya, nah ini baru ada Kak. Terdengar ya? Oke, Oke, silahkan. bentar ya. Jadi apa tadi saya ngikutnya kan nggak dari awal ya. Saya mau tanya lebih. Tadi ada kendala hukum ya kalau nggak salah dalam penanganan kasus. Mungkin nanti bisa dijelaskan apa kendalanya dan bagaimana sebenarnya hak berorganisasi dan berserikat di Jepang ya. Karena setahu saya di sana juga ada serikat buruh yang itu ada di setiap perusahaan-perusahaan. Nah saya nggak tahu apakah kalau dilihat dari jumlah pekerja di Jepang itu jumlah terbanyaknya itu adalah pekerja di sektor apa ya. Itu mungkin pertanyaannya. Nah tambahan informasinya karena apa ya ini sangat menarik sekali Jepang ini diangkat dan terima kasih buat timnya Branda yang telah mengangkat apa topik ini ya, dan kami dari JBMI Jaringan Buruh Migran Indonesia sangat welcome sekali dengan teman-teman yang ada di Jepang, bagaimana kita saling terhubung ya ke depannya untuk meyakinkan berjejaring termasuk menangani kasus. Nah tadi saya membaca bentuk pelaporannya itu juga sangat menarik dan itu mungkin bisa dijadikan kayak tambahannya referensi, misalkan apakah akses pengaduan ini juga bisa diakses oleh semua buruh migran. Nah nanti apa ya sebuah output dari berjejaring ini adalah bagaimana bisa mengakses bantuan-bantuan yang itu bisa dilakukan oleh di beberapa negara, misalkan contohnya seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaan saya sementara ya. Saya ingin tahu sebenarnya apa kendalanya untuk dalam pendampingan dan juga bentuk pengakuan pekerja di sana secara hukum itu apakah boleh diizinkan untuk bergabung dengan serikat buruh atau membangun sendiri komunitas mereka berdasarkan undang-undang atau hukum yang ada di sana. Itu di bawah seperti apa aturannya? Mungkin itu pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Sring dan Kak Hani. Kita sudah ada 2 pertanyaannya dari Kak Hani dan juga Kak Sring. Bagaimana? Kak Ode mau langsung dijawab atau Kak Fitria? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Kak Hani sama Kak Sring. Mohon maaf lagi sekali lagi saya harus mematikan video karena takutnya nanti di tengah-tengah mati kurang stabil internetnya. Mungkin nanti dari teman-teman Rumi juga kalau ada yang kurang jawaban saya bisa minta tolong ditambahkan ya gitu. Yang pertama itu adalah pertanyaan terkait dengan KBRI gitu ya. Jadi kalau dari KBRI memang sebetulnya mereka ada hotline untuk pelayanan darurat gitu. Hanya biasanya ketika terjadi apa istilahnya pengaduan itu memang mungkin karena keterbatasan jumlah staff yang tersedia di KBRI Tokyo juga itu sendiri. Terus biasanya mereka yang dilakukan adalah mereka melakukan pendampingan gitu. Jadi ada pendampingan memang, tapi tidak yang apa istilahnya ya, tidak akan ke semua kasus, biasanya ke kasus-kasus yang sangat berat gitu. Dan bagaimana mekanisme dari KBRI itu memilih
mana kasus yang menurut mereka berat dan mana kasus yang bisa ditangani oleh misalnya bukan sending ya ke sending organization atau ya lembaga pengirim atau lembaga pengawas. Nah itu mungkin harus kita tanyakan lagi ke KBRI gitu. Tapi memang kalau secara hotline-nya mereka ada gitu. Tapi biasanya yaitu tidak semua ada pendampingan, dan kalaupun pendampingan biasanya lebih ke mereka menyediakan pengacara, lebih seperti itu. Jadi jarang yang untuk ya seperti itu sih, lebih kalau untuk mekanismenya ya gitu. Untuk yang terkait dengan biaya penempatan itu sendiri ketika overcharging itu seperti apa gitu. Jadi terutama untuk teman-teman yang di bawah skema TITP atau pemagangan, karena memang tidak ada payung hukumnya gitu ya untuk pelindungannya sendiri. Oh oke. Karena masih terkait dengan KBRI, mohon maaf saya jawab ke pertanyaan Mbak ini. Untuk atas ketenaga kerjaan di Kedutaan Besar Jepang saat ini di Tokyo belum ada, sayang sekali gitu. Itu ya. Terus tadi untuk biaya penempatan itu ya karena memang tidak ada payung pelindungan hukumnya di Indonesia gitu, sehingga ketika ada yang mereka merasa bahwa mereka mengalami overcharging, itu jatuhnya adalah biasanya dianggap harus masuk ke ranah hukum atau ke apa istilahnya ya ke ranah hukum, dan artinya maksud kita harus ke polisi gitu, lebih ke jadi masalahnya di penipuan gitu ya, jadi jatuhnya gitu. Karena misalnya mereka bisa akhirnya mengakses ke Kemenaker pun, Kemenaker tuh biasanya hanya lebih ke walaupun sebenarnya secara Kemenaker pun mereka punya tools untuk menghapus izin dari sending organization misalnya, tapi kan itu berlapis ya tahapnya gitu. Jadi biasanya cara paling dalam tanda kutip cepatnya itu teman-teman mau tidak mau harus melalui jalur hukum, yang di situ posisinya adalah mereka memasukkannya itu sebagai masalah atau kasus apa istilahnya tadi itu apa istilahnya Penipuan, kasus Kak. penipuan, iya betul, kasus penipuan gitu, seperti itu. Untuk yang lain, untuk untuk yang lain mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman Rumi? Izin Kak, boleh menambahkan? Oh iya silakan. Silahkan Mas. Perkenalkan saya Chandra, saya dari saya adalah teman-teman pemagang yang sampai dibantu sampai selesai di berkat dari Rumi, berkaitan dengan tadi KBRI ya Kak, berdasarkan pengalaman kami, teman-teman kami juga mengalami, memang KBRI itu menurut sudut pandang kami memang tidak sangat berpengaruh, apa tidak efektif, apa tidak ada pengaruhnya. Ini dari sudut pandang kita ya Kak, bukan dari Rumi atau apa, karena sebelum menghubungi Rumi kami juga sempat menghubungi hotline karena situasinya benar-benar dalam tanda kutip kita harus gimana, udah keadaannya saat itu sudah genting dah, sudah tidak punya uang lah bahasanya, karena 2 bulan gaji kita itu tidak dibayar, belum dibayar, perusahaan bangkrut, dan kita bingung mau ngapain. Seperti itu. Akhirnya, alhamdulillah dipertemukan dengan Rumi, bisa sampai selesai, alhamdulillah sampai bisa terselesaikan semua. Itu aja sih Kak, tambahan dari sudut pandang kami ya, menilai KBRI itu. Dan ada beberapa yang lain juga sudah saya aktif nyari sana sini organisasi, dan ya yang paling efektif sampai saat ini pun, sampai sekarang pun mungkin hanya baru ketemu apa memang hanya Rumi yang bisa benar-benar ada actionnya dibandingkan dengan yang lainnya, pendampingannya dari segi pendampingan, dari segi actionnya, penyelesaiannya gitu, dibandingkan dengan yang lain hanya kita menyampaikan saja, hanya bisa hotline itu cuma sebatas menyampaikan saja gitu.
menyampaikan saja nggak tahu, dan milahnya juga dari mana ya. Tadi yang disebutkan dengan Kak Odin juga pemilihannya dari mana saya nggak tahu. Cuma menurut saya itu juga udah genting kita, karena semua pihak pengawas, apalagi di Indonesia pun udah dalam tanda kutip mungkin udah nggak peduli atau gimana, udah nggak ngurusin kita yang di Jepang. Dan yang di Jepang pun tidak ada perwakilan yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Makanya semua tidak bisa membantu. Itu sih sedikit tambahan dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman saya waktu itu di perusahaan sebagai pemagang. Terima kasih. Makasih banyak Mas Chandra ya sudah bersedia berbagi ini. Mungkin ada dari teman Rumi yang lain mau menambahkan? Mbak Yusi mungkin main ditembak ini, mohon maaf. Kami mengundang teman-teman Rumi yang lain juga. Terkait dengan tadi ada pertanyaan terkait dari Mbak Sri terkait hak berserikat ya untuk pekerja asing itu. Memang hak untuk berserikat itu untuk semua pekerja memang termasuk pekerja asing juga diakui gitu di Jepang. Tapi memang kenyataannya adalah untuk serikat buruh di Jepang pun saya tidak bisa Halo Kak Ode, suaranya nggak kedengaran Kak. bilang bahwa mereka berfungsi dengan sangat baik dalam arti bahwa ya. Oke. Jadi lebih ke gimana ya, kalau jadi terutama memang ini mungkin bisa dibilang kendala dari Kak Ode. Halo Kak Ode. ketika posisi kita halo nggak kedengeran ya? Iya. Aduh gimana dong? Tadi sempat Halo. terputus Kak. Ya. Halo. Maaf ya. Halo. Iya. Ini kayak silahkan dilanjutkan. Aman ya, sorry. Aduh maaf banget ini kurang bagus sinyalnya. Jadi memang untuk serikat buruh sendiri itu di Jepang itu ada tendensi bahwa memang positioningnya sangat lemah gitu ya. Dan ada satu lagi, ketika kasusnya adalah pekerja migran yang misalnya mereka menahan nih karena kan takut dipulangkan gitu ya. Jadi misalnya sudah tinggal 2 bulan atau 3 bulan kontrak kerjanya, mereka baru datang nih ke serikat buruh mungkin karena mereka mungkin ada yang memang menahan, ada yang baru tahu mungkin gitu kan. Nah, ketika itu kejadiannya adalah jadi waktu yang dibutuhkan, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kasus itu kan tidak langsung cepat ya gitu. Sedangkan teman-teman ini ada yang mungkin harus sudah pulang gitu. Ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Walaupun sebetulnya secara kebebasan berkumpul dan berserikat itu siapapun termasuk pekerja migran itu ya memang diakui gitu. Cuma ketika wadahnya ini yang belum ketemu gitu ya. Atau wadahnya ya biasanya akhirnya khusus ke serikat-serikat buruh. Tapi memang sudah mulai terbentuk sih di daerah-daerah beberapa serikat buruh yang mereka juga concern dengan pekerja migran gitu. Seperti itu ya mungkin kalau keadaannya gitu ya di sini. Oke Kak, kita masih ada satu pertanyaan lagi nih. Ada Kak Eni yang sudah raise hand. Boleh Kak Eni, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eni Lestari. Saya pernah pekerja migran dari Hong Kong dan saat ini sudah di Indonesia. Secara keaktifan saat ini saya ketua dari International Migrant Alliance, itu aliansi global dari berbagai kebangsaan ya. Dan sekaligus juga pengurus dari KOPMI, Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia. Nah, saya sebenarnya ingin mungkin lebih berbagi perspektif ya dibanding bertanya. Tadi banyak pertanyaan gitu, tapi ada masalah yang paling krusial tentang Jepang. Waktu
misalnya kami menghadiri beberapa pertemuan internasional, utamanya yang diadakan oleh PBB ya. Salah satu misalnya dalam proses Global Compact on Migration itu contohnya. Yang terakhir kemarin itu di Bangkok. Salah satu yang menjadi sorotan besar itu adalah Jepang khususnya telah mendeklarasikan mereka akan membutuhkan pekerja asing dalam jumlah yang sangat besar selama banyak tahun ke depan ya, mungkin bukan hanya setahun 2 tahun, tapi beberapa dekade ke depan gitu, karena memang posisi populasinya yang menua dan semakin berkurang secara jumlah. Nah, jadi hal itulah yang sering sekali saya dengar itu disampaikan oleh pemerintah Jepang. Kenapa itu pemerintah Jepang sekarang membuat kebijakan, ini yang mereka sampaikan ya di dalam sidang-sidang PBB ya, mereka sangat open dengan foreign workers gitu, dan mereka memang melakukan banyak MOU dengan banyak negara, salah satunya Indonesia, untuk berbagai sektor. Jadi tadi yang disampaikan secara jumlah sangat fantastik kan ya, hampir 170.000 orang itu setara dengan jumlah pekerja migran yang ada di Hong Kong dan dari semua kategorinya. Nah, jadi ini satu hal yang menurut saya juga perlu bukan disikapi tapi disiapkan ya, karena bagaimanapun Jepang itu akan menjadi destinasi baru pekerja migran, sama seperti Taiwan ya. Taiwan saat ini sudah mencapai 350.000 orang Indonesia. Nah, jadi itu yang pertama. Artinya tugas Rumi maupun teman-teman yang ada di Jepang itu akan terus bertambah ya, dan tingkat-tingkat eksploitasinya juga akan semakin meningkat gitu ya. Nah, yang kedua yang sebenarnya kami temukan karena saya banyak bergulat dengan advokasi di Indonesia dengan pemerintah Indonesia, ketika tidak ada, tadi kenapa saya tanyakan ada atasnya ketenagakerjaan, tidak. Karena kalau ada atasnya ketenagakerjaan, esensinya itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran yang ditempatkan di negara tertentu. Oke? Karena mereka pasti tahu kalau semua negara di mana ditempatkan pekerja migran pasti banyak masalah, itu udah normal. Jadi salah satu tanggung jawab negara itu adalah meletakkan infrastruktur termasuk staf, tim, khusus ketenagakerjaan. Jadi dalam hal ini misalnya Hong Kong ada, di Taiwan itu buruk seburuknya pun mereka masih punya atasnya ketenagakerjaan. Di Makau yang dulu sama sekali tidak diakui ya, karena kita nge-push ya, JBMI selalu nge-push, akhirnya sekarang mereka menempatkan Makau sekalian di bawah konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong. Nah, semacam itu ya, Malaysia, Singapura. Nah, sementara yang agak aneh sebenarnya, pemerintah sudah memasuki banyak kerjasama investasi dan penempatan pekerja migran ke Jepang dengan jumlah yang begitu besar, perekrutan yang sangat sistematis, tapi tidak menyiapkan infrastruktur perlindungan sebenarnya. Salah satu yang paling simpel adalah penempatan atasnya ketenagakerjaan yang itu memang ditugaskan dari Indonesia. Nah, tadi bisa disampaikan oleh Mas Chandra ya, itu konsekuensinya ketika memang kedutaan saat ini tidak diberi mandat untuk mengurusi buruh migran. Mandat mereka adalah hubungan diplomasi aja dan investasi. Makanya bisa diterangkan atau bisa dijelaskan kenapa kebutuhan-kebutuhan teman-teman pekerja migran di sana itu tidak akan dilayani dengan sepenuhnya oleh konsulat gitu atau kedutaan. Makanya menurut saya salah satu yang bisa kita saling membantu itu adalah menuntut pelayanan ya. Saya nggak mau ngomong perlindungan karena istilah perlindungan itu sekarang sangat abal-abal dan abu-abu ya. Jadi kita menuntut pelayanan yang lebih sistematis ya bagi pekerja migran yang ada di Jepang. Bagaimana salah satu tuntutan adalah tentu adalah penempatan atase yang mengurusi kasus-kasus ini, mendampingi, mensosialisasikan dan sebagainya. Yang kedua, penyediaan shelter misalnya ya, kayak shelter di mana teman-teman yang memang harus di PHK, mereka bisa lari kemana, kayak gitu. Dan juga layanan-layanan lainnya. Menurut saya ini penting untuk menjadi satu tuntutan ya, mengingat jumlah yang ditempatkan ke Jepang itu dari waktu ke waktu terus di-upgrade ya, terus naik gitu. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak punya rekod yang baik dari berapa orang mereka tempatkan di Jepang. Justru yang tadi dipresentasikan Rumi, ada sekian-sekian detailnya, itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu menurut saya ya. Ditambah lagi kasus overcharging yang tadi disebutkan, itu juga tidak mungkin bisa diakses atau dituntut kalau tidak ada
atasi ketenagakerjaan. Ya, jadi menurut saya banyak masalah ini akhirnya pemerintah Indonesia punya cara untuk tidak mau tahu ya, yang meninggal, yang cacat, yang apa, itu bukan urusan pemerintah karena itu tadi Jepang negara penempatan tapi tidak disediakan infrastruktur pelayanan yang dibutuhkan. Kira-kira itu ya teman-teman dari RUMI. Jadi kami dari JBMI juga akan suportif ya untuk mendukung ya, bukan hanya mendukung tapi turut menuntut sebenarnya adanya atase dan penyediaan segala bentuk layanan dibutuhkan buruh migran yang ada di sana. Oke, Mbak ini terima kasih banyak ya. Kalau dari saya ini secara pribadi gitu ya, mungkin kalau kita bahas karena kan memang dari 170.000 pekerja Indonesia itu mungkin lebih dari setengahnya itu adalah sebetulnya mereka di bawah visa TITP atau pemagangan gitu. Sehingga yang terjadi ketika pemagangan luar negeri itu belum dianggap sebagai pekerja migran, itu jadi gini, pemerintah Indonesia ini baru concern ke Jepang itu terutama setelah 2019 ya, setelah SSW atau Specified Skill Worker skemanya itu dijalankan, mereka baru mulai kelihatan gitu bahwa Jepang ini bisa dijadikan sebagai negara penempatan yang prospektif gitu. Walaupun sebetulnya dari tadi seperti sudah dipaparkan sama Mbak Fitri ya, dari 1993 teman-teman kita itu sudah datang dan bekerja ke Jepang, tapi mereka memang datangnya sebagai pemagang gitu. Sehingga ketika abu-abu di Indonesianya ini di bawah pelindungan hukum yang tidak ada gitu, sehingga kesannya sehingga mungkin di situ baru kepantiknya di situ tuh ketika SSW ini atau Tokutei Gino ini ya memang untuk pengiriman pekerja itu berjalan gitu. Nah itu memang sangat disayangkan ya gitu. Jadi mungkin tadi dari JBMI kan sudah saya mau semangat nih, kita mau push juga gitu ya untuk ke adanya sebagai bentuk tanggung jawab negara gitu, adanya atas ketenagakerjaan, mungkin nanti bisa ada pendampingan, shelter. Mungkin satu lagi Mbak, kalau dari saya request khusus, bukan request khusus sih, mungkin untuk revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang ke depan itu magang ya apapun itu ya, nantinya kan Ikuseishure ini akan pemagangan ini akan diganti dengan satu sistem baru yang kalau dalam bahasa Jepangnya Ikuseishuro gitu. Yang kita nggak tahu nanti posisinya di mana di Indonesianya sendiri gitu. Tapi intinya adalah kalau ini tetap berjalan dan tetap posisinya seperti pemagang, yang sebenarnya ya pekerja-pekerja juga gitu di sininya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin ada pembicaraan terkait dengan revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gitu. Mungkin teman-teman yang selama ini tidak masuk ke situ dalam artian karena positioningnya ada sebagai magang, itu mungkin bisa turut dimasukkan juga gitu. Ini sih request pribadi dari saya, tapi saya rasa juga bukan pribadi ya, teman-teman dari RUMI pasti sangat concern ke sini gitu. Mungkin Iya, kalau sebelumnya izin menambahkan. Jadi sebenarnya awalnya saya juga ingin terkoneksi itu ke dalam komunitas yang ngomongin soal RUU ini sendiri, tapi ternyata nyasar ke sini. Jadi kalau boleh juga diizinkan lagi untuk bergabung apabila ada pembicaraan tentang seperti itu, begitu. Aku mau nambahkan ya, mungkin tadi ada beberapa hal yang menarik ya. Sebenarnya tadi terkait masalah overcharging. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman di Hongkong sendiri, hakikatnya perwakilan itu tidak memiliki fungsi untuk meyakinkan bagaimana hak untuk komplain ya, khususnya terkait dengan masalah yang itu berhubungan langsung dengan pemerintah Indonesia. Misalkan kayak proses penempatan, biaya penempatan, dan lain sebagainya, itu mereka tidak menangani sebenarnya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan memang kita harus push, bagaimana kita harus push dan meng-highlight persoalan apa sih yang terkait dengan biaya penempatan tadi. Misalkan overcharging, siapa sih yang mengambil biaya tersebut. Nah, yang kedua, ini juga menarik karena saat ini terjadi topik masalah isu magang. Nah, mungkin nanti Branda dan teman-teman di RUMI bisa mengangkat lebih detail lagi, misalkan persoalan magang. Sistem magang di Jepang itu bagaimana? Karena dulu saya pernah, misalkan waktu itu ada studi banding di Jepang, dan salah satunya
magang itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Nah, mereka mengirimkan tenaganya untuk belajar. Nah, ini kan juga namanya sistem magang. Nah, ada juga magang yang memang langsung dia tidak memiliki kontrak tapi magang, tapi belum tentu dia akan bekerja. Nah, ini memang saya sendiri juga nggak paham bagaimana sebenarnya sistem magang itu sendiri, dan ada batasannya nggak sih di Jepang itu, hukum di Jepang sendiri magang itu ada batasannya berapa bulan, dan bagaimana sistem pengakuan mereka, apakah mereka tidak diakui dalam perlindungan undang-undang pekerja, atau mereka dianggap sebagai apa statusnya di Jepang itu sendiri. Karena waktu itu saya pernah dulu itu adalah orang magang itu statusnya belajar kalau di Jepang. Nah, saya nggak tahu apakah perkembangannya hari ini orang pemerintah Jepang itu memperlakukan orang magang itu adalah mereka yang dikirimkan perusahaan, berarti perusahaan lah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerja tersebut, atau mereka memang dalam konteks magang, dalam konteks pendidikan ya, belajar. Nah, mungkin ini bisa ditindaklanjuti. Nah, JBMI bersama Beranda juga sedang menyusun kertas kertas posisi terkait dengan rancangan UU PMI ini. Yang itu memang kemarin kita karena kita sudah punya pengalaman dalam mengawali proses undang-undang sejak tahun 2024, maka sebenarnya banyak trik yang dilakukan oleh pemerintah dan juga banyak bahasa-bahasa yang itu hakikatnya menipu kita semuanya. Nah, bagaimana agar kita tidak tertipu dengan bahasa-bahasa ala pemerintah dan juga sajian akademisi yang itu sebenarnya hanya menjadi slogan dan juga menambah lembaga dari pemerintah yang itu tidak menjawab persoalan konkret pekerja migran. Nah, saya nggak tahu apakah waktunya ini berapa lama kita diskusi, tapi kalau misalkan nanti diizinkan, saya sangat senang sekali nanti teman-teman di Jepang bisa terlibat dalam pembahasan RUU PMI ini. Nanti mungkin Beranda bisa memfasilitasi dan kemudian kita bisa menambah kertas posisi yang sudah kita draft bersama. Mungkin itu masukan dari. Oke, terima kasih Kak Sring ya atas masukannya. Bagus sekali. Berhubung waktu diskusi kita sebenarnya sudah habis, sudah lewat, tapi kita masih ada pertanyaan di grup chat yang sepertinya juga belum terjawab, tapi tolong dijawab dengan secara cepat saja, Kak. Ini ada pertanyaan dari, sebentar. Ini ada dari Haidan. Nah, jadi di sini Haidan punya pertanyaan bahwa dia sering menemukan di medsos itu banyak kejadian sesama WNI khususnya pekerja yang bisnis sambilan gitu. Biasanya jualan produk Indonesia sering diutangi dengan label bayar gajian dan cara menagihnya dengan mengumbar identitas penghutang di medsos. Nah, apakah ini bisa jadi solusi yang efektif atau justru kegiatan ini benar-benar ilegal atau berbahaya bagi kedua pihak gitu? Mohon dijawab secara cepat saja, Kak. Ilegal atau berbahaya bagi kedua pihak. Untuk Mas Hadian sendiri ya, ini terkait dengan pekerja yang biasa melakukan bisnis sambilan, memang mungkin di Jepang, saya kurang paham untuk di negara lain gitu, tapi untuk di Jepang kan memang izin tinggalnya itu biasanya akan berafiliasi dengan satu perusahaan gitu ya. Misalnya teman kita yang pemagang atau teman kita yang SSW gitu, mereka hanya bisa bekerja di perusahaan yang sudah dituliskan tuh di situ, biasanya ada di paspornya gitu ya. Nah, ketika bekerja di luar itu atau ketika mereka melakukan pekerjaan yang di luar itu, berarti itu bisa dibilang abu-abu gitu ya istilahnya. Jadi ketika misalnya mereka menagihnya mengumbar identitas penghutang di medsos gitu, itu sebetulnya secara hukum pun di Jepang mungkin jatuhnya bisa dianggap sebagai sudah membuka informasi pribadi gitu jatuhnya ya. Tapi kan di sisi yang lain, teman ini pun mereka tidak bisa melakukan hal yang lain karena
Misalnya mereka mau melaporkan nih kejadiannya, tapi kan dia sendiri berjualan itu, kegiatan itu adalah kegiatan yang abu-abu di mata imigrasi Jepang gitu. Jadi dibilang benar-benar ilegal atau berbahaya bagi kedua pihak, jawabannya kalau dari saya sih agak sulit gitu ya. Cuma memang kalau saya dilihat dari kacamata hukum mungkin dua-duanya itu jadinya abu-abu gitu. Mudah-mudahan ini ya menjawab gitu ya. Abu-abu itu berarti melawan hukum atau imigrasi Jepang tidak mengizinkan sama sekali. Kalau di Hong Kong orang tidak diizinkan jika dia bekerja sebagai PRT misalkan, nggak boleh sama sekali. Abu-abu itu maksudnya gimana? Mungkin bisa Iya, jadi abu-abu dalam artian bahwa selama tidak ketahuan gitu ya Bu. Dalam artian bahwa kalau secara hukumnya itu memang tidak boleh karena itu kan pekerjaan yang mereka mendapatkan uang di situ ya berarti. Sedangkan mereka ketika izin tinggal di Jepang itu sudah misalnya ada perusahaannya nih, perusahaan A. Berarti mereka ya bekerjanya di perusahaan A itu aja gitu. Ketika mereka mendapatkan uang dari kegiatan mereka berdagang, nah mungkin selama tidak ketahuan sama pemerintah Jepang, ya masih bisa berlanjut gitu. Tapi ketika ketahuan ini bisa jadi satu presiden untuk dipulangkan gitu. Karena visa magang sendiri itu bahkan tidak boleh part time, Mbak. Jadi hanya boleh kerja di sana saja. Gampangnya seperti itu. Jadi nanti bisa dianggap mencari pekerjaan di luar dari jenis visanya. Iya, karena biasanya jadi visa itu sudah terkait maksudnya dengan si perusahaan, ya terinclude gitu gimana bahasanya ya, sudah sama perusahaannya gitu. Jadi kalau bukan perusahaan yang ini, baik dia mau bekerja secara pribadi atau seperti ini disampaikan Fitria, dia mau bekerja di part time di perusahaan lain misalnya, itu nggak bisa gitu. Cuma jadi kan bisa kalau diperjelas bahwa bisa diperjelas kalau perusahaan, jadi seseorang bekerja di Jepang itu atas jaminan perusahaan tersebut, benar nggak? Jadi perusahaan benar seperti itu. Iya, jadi atas jaminan, ya. Jadi dia berafiliasi atau kalau jaminan kan kesannya nanti dia perusahaan itu ada membayar atau apa, takutnya ya Bu ya, maksudnya. Ya, jadi intinya dia hanya bisa bekerja di perusahaan yang sudah ditentukan gitu. Gimana Bu? Aman nggak kira-kira? Atau ya kalau di Hong Kong sebenarnya hampir sama ya. Jadi majikan itu dianggap yang menjamin seseorang bekerja siapa yang menjamin seorang pekerja migran di Hong Kong itu adalah majikan. Mengapa itu mereka harus dan wajib bekerja sesuai tertera yang diminta oleh majikan tersebut lah, ibaratnya kayak gitu. Mungkin kalau di Jepang sebenarnya kan peluang untuk kerja di berbagai tempat itu sebenarnya terbatas karena status visanya tadi ya, baik visa magang maupun visa yang tertera sesuai jobnya di perusahaan, sehingga mereka dikatakan abu-abu untuk melakukan pekerjaan di luar itu, begitu ya mungkin ya. Iya betul. Terutama karena kan pertanyaan yang tadi itu adalah kegiatan berdagang gitu ya Bu. Kalau berdagang kan dia sendiri gitu, jadi tidak berafiliasi dengan yang lain gitu. Tapi ya mungkin dia resikonya dia tanggung sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang istilahnya tidak bayar gitu kan, dia udah dikirimin nih barangnya tapi nggak bayar. Saya punya kenalan yang sering kejadiannya seperti itu. Tapi kebetulan dia memang sudah punya izin gitu, di Jepang itu karena dia bukan sebagai pekerja, dia sebagai istri dari orang Jepang gitu, menikah dengan orang Jepang. Jadi dia punya izin semuanya lengkap. Itu kalau dia mau sebetulnya dia bisa tuntut orangnya bahkan gitu. Tapi kan kalau posisinya teman-teman kita yang pekerja, mereka jadinya di situ mau menuntut juga nggak bisa karena yang mereka kerjakan dalam artian bahwa kegiatan berdagang itu juga sebetulnya nggak boleh gitu. Jadi itu yang resiko yang ditanggung sendiri sebetulnya. Oke Kak, sekedar mengingatkan bahwa waktu kita sebenarnya sudah lewat sangat jauh gitu. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Kak Hadian tadi ya. Terima kasih kita sudah mendengar berbagai pandangan dan juga penjelasannya dari narsum kita. Kemudian juga ada yang menambahkan dari Kak Eni tadi, dari Kak Sring dan Mbak Hani juga.
mulai dari tantangan di lapangannya di lapangan seperti apa, kemudian peran pemerintah dalam mengatasi itu seperti apa, hingga harapan ke depan untuk perlindungan yang lebih baik gitu. Nah, jadi semoga diskusi hari ini bisa memperkaya pemahaman kita dan mendorong kontribusi nyata baik dalam bentuk kebijakan maupun advokasi untuk memberi dukungan kepada pekerja migran yang ada di Jepang gitu. Oke, dengan ini aku kita akan menutup sesi tanya jawab kita. Jika ada pertanyaan yang sekiranya ingin dilanjutkan atau masih ada yang belum terjawab, mungkin bisa dilanjutkan di forum yang lain seperti itu. Karena tadi Kak Sring juga sudah memberikan mengajak untuk kembali berdiskusi ya mengenai undang-undang PMI gitu. Tapi sebelum benar-benar mengakhiri diskusi kita, aku mau ngajak teman-teman semua untuk berfoto bersama. Jadi bagi yang bersedia untuk open cam, ayo kita open cam, kita ambil dokumentasi buat di-upload. Ayo Oke, silahkan terima open kasih. cam. Mungkin nanti langsung aja di untuk teman-teman beranda bisa langsung memfasilitasi ya, ini sambil menunggu open cam ya. Dan teman-teman Jepang kapan sih ada waktunya untuk ngobrol itu, karena sebenarnya mendesak ya. RUU PMI harus segera kita harus menyampaikan posisi itulah gitu. Baik Kak. Oke, sudah open cam semua. Bagaimana Fani? Dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2. Ini slide 1 dulu. 1, 2, 3, tahan. Oke, slide kedua. Mbak Fajar rambutnya potong lagi. Ini Mbak Fajar di Taiwan ya. Potong lagi. Nah, isolasi Nanti Mbak, kita aku ngobrol di ya ruangan sama teman-teman isolasi Jepang, kena Taiwan, COVID ini. Macau. Kenapa? Dan Mbak Fajar untuk ngobrol masalah Isolasi UPMI nih. nanti ya. Cepat sehat ya Pak Fajar. Amin. Ayo kembali berfoto. Terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Salam teman-teman. Mohon maaf ini kalau Sehat ya. sempat mati-mati. Sehat ya guys. Keluar juga ya. Makasih semuanya. Oh, orang TikTok. Teman-teman Rumi nanti